spektra itu tidak boleh kurang dari ini metode yang dihitung gaya gempa yang dihitung dengan metode gaya lateral ekivalen. Nah, jadi ini sebagai sebuah angka minimal gitu ya. Kita tidak boleh menghasilkan gaya gempa yang kurang dari ini yang dihitung dari metode respon spektra. Nah, jadi berarti bahwa gaya geser dasar seismik atau V atau Bezier ini harus kita hitung juga dengan metode gaya lateral ekivalen. Tetapi tidak perlu sampai mendistribusikannya menjadi gaya F pada tiap-tiap lantai. Jadi cukup hitung V-nya saja, kemudian digunakan sebagai pembanding. Nah, di sini dituliskan pada persamaan 30, V sama dengan CS kali W. Jadi dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa karena W itu adalah berat seismik, maka gaya gempa akan semakin besar itu berbanding lurus dengan berat seismiknya. Jadi semakin berat sebuah gedung, semakin besar juga gaya gempanya. Nah, nanti kita akan definisikan apa saja yang menyumbang gaya berat seismik W tersebut. Nah, kemudian pengalinya adalah CS, koefisien respon seismik, CS. Nah, CS-nya dihitung dari sini. Bentar. Bentar, kenapa hang ini komputer saya? Bentar ya. Ya. Nah, jadi CS-nya adalah ini. CS-nya menurut persamaan 31 sama dengan SDS sebagai R per IE. Nah, ini sebenarnya adalah bisa kita pahami seperti ini. Jadi kalau ini respon spektranya, nah misalnya begini, maka besaran ini namanya SDS. Ya, namanya SDS. 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 Baik. Nah, kemudian di sini ini ada yang namanya S1, SD1 ya. Ini SD1 adalah nilai SA pada periode T sama dengan 1 detik gitu ya. Jadi ini di sini adalah T sama dengan 1 detik. Nah, persamaan 31 itu berarti digunakan sebentar ya, karena sebelumnya kita biasa mengamankan spektra ini dengan garis seperti ini. Nah, kita amankan dengan seperti ini, gitu ya. Jadi kita ambil nilai di sini adalah TS. Nah, di sini besarnya T-nya adalah TS. Ya, jadi nilai ini adalah TS. TS ya. TS itu tepat pada peralihan antara garis konstan dengan garis kurva tersebut ya. Nah, jadi untuk pengamanan untuk setiap nilai T yang tidak lebih dari TS, maka dianggap nilai SA-nya itu konstan sebesar SDS ini.
Nah, berarti persamaan nomor 30 ini, maaf, 31, ini digunakan untuk daerah ini. Nah, untuk daerah ini, yang T-nya tidak lebih besar daripada TS. Ya. Kemudian persamaan nomor 32 itu untuk di sini. Ya, untuk T yang lebih besar daripada TS. Kemudian persamaan nomor 33 itu untuk T yang besar ya, untuk T yang lebih dari TL. Nah, jadi ada tiga apa namanya, tiga area begitu ya, tiga area yang akan mempunyai nilai T yang dihitung dengan cara-cara yang berbeda masing-masing. Baik, nah faktor R-nya sendiri ini tergantung dari tipe struktur dan kategori desain seismik. Dan IE-nya sendiri tergantung dari fungsi gedungnya. Ya, jadi itu cara kita menghitung Bezier ya. Cara kita menghitung Bezier atau gaya geser dasar seismik. Nah, tetapi ada nilai minimalnya. Ini nilai minimalnya yang ditentukan berdasarkan persamaan nomor 34 dan nomor 35 ya. Jadi nilai CS yang dihasilkan dari persamaan 31, 32 atau 33 itu tidak boleh kurang dari hasil persamaan 34 dan 35. Baik, itu nilai CS-nya ya. Nah, kembali ke sini, berarti setelah kita definisikan CS-nya, kita harus mendefinisikan berapa berat seismiknya. Berapa berat seismiknya. Nah, seismiknya kita bisa lihat dari sini. Dari kombinasi beban, kita bisa ambil ini. Ini ya. Ini adalah dari pasal 4222. Maaf, 4223. Nah, kita lihat di sini bahwa kombinasi beban yang ada gempanya itu adalah kombinasi nomor 6 dan 7 untuk metode ultimate ya. Kombinasi nomor 6 dan 7 itu adalah kombinasinya. Nah, kita ingat bahwa beban-beban dikombinasikan itu adalah kalau bekerja pada waktu yang sama. Kalau bekerja secara bersamaan, maka beban-beban tersebut dikombinasikan secara vektor. Nah, itulah yang terjadi di 6 dan 7 ini. Kalau kita ambil, kita perhatikan yang nomor 6 misalnya, maka kita bisa mengartikan bahwa kalau demikian, berarti dead load, kemudian beban gempa vertikal, FW, gempa horizontal, EH, dan live load, itu ada kemungkinan bekerja pada saat yang sama. Karena itu dikombinasikan. Tetapi ingat bahwa L yang dituliskan di sini adalah beban hidup lantai, bukan beban hidup atap. Karena beban hidup atap itu hanya bekerja pada saat-saat tertentu saja. Jadi boleh tidak dikombinasikan dengan beban gempa. Artinya kita menganggap bahwa kemungkinan terjadinya gempa pada saat atap penuh dengan beban hidup itu sangat kecil, sehingga boleh diabaikan kemungkinan itu. Nah, kita lihat di sini. Jadi sekali lagi L-nya adalah beban hidup lantai. Nah, ada catatan di sini di bawahnya. Ya. Di sini ada catatan pengecualian. Faktor beban untuk L pada kombinasi nomor 6 diizinkan diambil sama dengan setengah
Ya, jadi berarti direduksi sebesar 50%. Untuk semua fungsi ruang, apabila L0 dalam SRI 1727 lebih kecil atau sama dengan 4,78 kilonewton per meter persegi. Nah, intinya begini. Kalau beban hidup kita kurang dari 4,78, tidak lebih ya, bukan kurang. Tidak lebih dari 4,78 kilonewton per meter persegi, maka kita boleh mereduksi beban hidup ini ketika dikombinasikan dengan gempa. Ya, kemudian ada catatan selebihnya, kecuali garasi atau ruang pertemuan publik, itu tidak boleh direduksi. Baik, jadi L yang ada di dalam persamaan nomor 6 itu boleh direduksi sebesar 50%. Baik. Nah, ada dua penulisan persamaan nomor 6 dan nomor 7. Ada yang di atas dan ada yang ini. Baik. Nah, ini sebenarnya hanya masalah nanti ada faktor pengalinya saja ya. Ada faktor pengalinya saja. Nah, yang tadi yang kita hitung berdasarkan respon spektra itu adalah gempa horizontalnya. Ya. Jadi itu adalah gempa horizontalnya. Sedangkan beban gempa vertikal itu dianggap ya, jadi yang ini, yang vertikal itu dianggap setara dengan 0,2 ya, 0,2 kali SDS kali SDS kali SDS kali dead load plus superimpose dead load. Jadi dead load plus superimpose dead load. Nah, itu gempa vertikalnya. Ya, jadi ini juga sama, semakin berat sebuah struktur berarti semakin besar juga gempa vertikalnya, gitu ya. Itu nomor 6. Nah, untuk nomor 7 ini sama besarnya E vertikalnya, tetapi diberikan nilai negatif. Jadi kita harus mengartikan bahwa pada kombinasi nomor 6, gempa vertikalnya itu mempunyai tanda yang sama-sama positif dengan dead load dan dengan live load. Berarti nomor 6 itu memperhitungkan gempa vertikal yang arahnya ke bawah. Nomor 7 itu berarti gempa vertikalnya ke atas. Nah, karena itu kondisi kombinasi bebannya akan menjadi berat ketika gempa vertikalnya ke bawah pada saat gedungnya penuh dengan beban. Jadi ada live load, kemudian dead load-nya diperbesar dengan 120%. Nah, ketika gempa vertikalnya ke atas, tentu saja yang bahaya adalah ketika gedungnya kosong, tidak ada live load, kemudian juga dead load dan superimpose dead load-nya mengecil dibanding rencana desainnya ya. Jadi diperkirakan misalnya sampai 0,9 kali dead load plus superimpose dead load. Ya. Nah, jadi kita perhatikan dua arah ekstrim dari gempa vertikalnya, yaitu arah ke bawah dan arah ke atas. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya untuk kombinasi beban. Nah, kemudian tadi kita dapati bahwa ini ya, gempa horizontal ini kan tadi kita dapatkan, bentar ya. Tadi kita dapatkan bahwa ini mempunyai nilai sebesar EH ya, tadi dituliskan V ya,
EH ini nilainya adalah sama dengan V. Ya, sama dengan CS kali W. Ya, jadi EH ini nilainya adalah sama dengan kok plus ini sama dengan ya, bukan plus. Sama dengan V, sama dengan CS kali W. Itu ya. Kelihatan tulisan saya? Terlihat, Pak. Baik. Nah, kalau demikian, persamaan nomor 6 kita bisa artikan sebagai, pertama, dead load dengan faktor beban 1,2 dan live load dengan faktor beban 1 atau setengah itu bekerja bersama dengan gempa. Karena itu dikombinasikan. Yang pertama. Yang kedua, pada tulisan saya itu, note dari saya itu, beban gempa horizontal atau V itu besarnya adalah CS kali W. Berarti W itu berat seismik, di samping bekerja bersama dengan gempa, juga memberikan pengaruh terhadap besarnya gaya gempa sendiri. Nah, kalau begitu, maka dari persamaan nomor 6 itu saya bisa mengatakan bahwa kalau begitu, yang bekerja bersama dengan gaya gempa adalah 1,2 dead load plus live load. Yang mengakibatkan besarnya gaya gempa adalah 1,2 dead load plus live load juga. Nah, jadi kalau begitu saya bisa mengartikan bahwa berat seismik W itu dihitung dengan 1,2 kali dead load plus superimposed dead load ditambah live load. Bisa dipahami? Ini tidak ada di SRI di penjelasannya. Ya. Dan mungkin saja nanti di lapangan orang berbeda-beda. Kalau saya mengartikan, kalau begitu berat seismik adalah 1,2 dead load, termasuk di dalamnya superimposed dead load, ditambah live load. Kalau saya mengartikan begitu. Nah, yang sudah bekerja, mungkin di lapangan punya kebiasaan untuk mengartikan tidak seperti itu. Ya satu saja, dead load ditambah live load saja misalnya ya. Boleh seperti itu, terserah silakan saja. Tergantung dari interpretasi masing-masing. Tetapi kalau saya mengartikannya begitu. Ya. Jadi 120% kali dead load ditambah live load. Live load-nya boleh direduksi sampai 50%. Ya, jadi itu yang namanya berat seismik. Baik. Nah, jadi sekarang kalau kita coba perhatikan contohnya di ETAPS misalnya ya. Contohnya di ETAPS. Maka berat seismik W ini akan dipengaruhi oleh data yang berupa ini, berupa pusat massa ya. Bukan pusat massa, sumber massa atau mass source. Jadi berat seismik itu diaturnya dari sini. Ya. Nah, ini saya sudah membuat data sendiri namanya sumber massa ya. Jadi ini harus masuk ke sini S massanya ya. Ini nama data saya. Jadi masing-masing boleh membuat data ya, gunakan bahasa Indonesia supaya kita bisa mengenali inilah data kita, bukan data default yang ada di dalam software kita. Nah, kalau kita lihat maka isinya seperti ini. Ya, jadi pertama kali kita definisikan bahwa massa kita yang menentukan secara spesifik. Kita yang menentukan. Yang kedua, massa kita dianggap bisa bergerak, ya, bisa bergerak. Ya. Share screen-nya masih di SMI, Pak, belum di ETAPS. Oh, gitu, maaf ya. Terima kasih diingatkan. Bentar ya. Iya, tadi saya nggak ke screen ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, saya ulang ya.
Saya ulang, baik. Jadi kalau sekarang kita lihat ITEPS-nya, maka yang namanya berat seismik itu diatur dari sini, dari mass source, ya, dari mass source ini. Oke, jadi kita harus membuat sendiri datanya, ya. Dalam hal ini saya membuat data saya berikan nama sumber massa, saya singkat S massa. Nah, S massa itulah yang harus dipanggil di sini, ya. Jangan menggunakan massa yang lain yang ada di dalam ITEPS. Nah, kalau kita perhatikan isinya adalah ini, ya. Jadi ini mass source-nya dituliskan di sini. Kemudian bentar. Nah, kita harus definisikan bahwa massa kita itu kita tentukan sendiri. Ya, kita tentukan sendiri. Tidak mengambil dari yang atas. Jadi kalau yang atas misalnya elemen self mass, berarti dia menghitung berat sendirinya saja. Kemudian kalau ditambahkan ini additional mass misalnya kan, massa tambahan. Nah, massa tambahnya apa? Jadi lebih baik kita definisikan sendiri seperti itu, ya. Yang kedua, karena beban hidup itu bisa bergerak, ya, maka pusat massanya juga mungkin bisa saja bergerak. Nah, SNI menentukan bahwa titik pusat atau titik berat lantai itu bisa berpindah akibat pergerakan beban hidup sejauh 5% dari ukuran dena. Nah, jadi kita definisikan di situ. Rasio untuk arah X adalah 0,05 atau 5%. Rasio untuk arah Y adalah 0,05 atau 5%. Baik. Nah, kemudian di sini kita tuliskan beban-beban yang akan kita anggap menyumbang ke arah perhitungan berat seismik, ya. Jadi dead load sudah pasti. Nah, ini tadi saya katakan, saya mengambil faktor bebannya 1,2, itu interpretasi saya. Kalau orang lain beda silakan saja gitu, ya, karena memang tidak diatur di dalam SNI sampai sedetail itu. Baik, nah semua beban, ya, beban hidup, beban superimposed dead load, dan beban hidup lantai itu saya plot di sini. Nah, karena ini termasuk superimposed dead load, maka saya gunakan faktor beban 1,2, 1,2, ya. Sementara beban hidupnya 1 atau boleh 0,5 kalau misalnya besarnya kurang dari 4,78 kilonewton per meter persegi, ya. Jadi semua beban kita tuliskan di sini yang diperkirakan ada ketika gempa berlangsung. Baik. Nah, kemudian kalau saya cek di sini, ini berarti massa yang dihitung itu ada juga untuk massa lateral. Massa lateral itu berarti massa yang akan digunakan di dalam analisis dinamiknya ITEPS ini. Jadi harus kita pilih juga, ya, include lateral mass, itu kita harus pilih. Nah, vertikal massnya tidak perlu, tidak apa-apa, karena kita tidak melakukan analisis dinamik untuk arah vertikal, ya. Jadi kita boleh pilih yang ini saja, lump lateral mass at story levels. Nah, jadi kalau kita tidak pilih ini, maka kita tidak mendapatkan data mengenai berat lantai dan titik beratnya. Nah, karena itu kita pilih ini supaya kita dapatkan berat lantai dan titik beratnya. Kalau kita dapatkan berat lantai, maka berarti berat seismik adalah sama dengan jumlah berat lantai. Ya kan? Jadi kalau dalam contoh ini saya mempunyai 4 lantai, maka berat seismiknya itu adalah jumlah dari berat masing-masing lantai. Baik. Kemudian kalau sudah didefinisikan sumber massanya, maka kita bisa run gitu, ya. Saya coba run, ya. Nah, jadi untuk minggu depan saya harap semuanya sudah mempunyai data ITEPS seperti ini untuk langsung kita perhitungkan kegempaannya. Baik. Nah, sekarang kita akan pengen tahu berapa berat seismiknya. Nah, ini kita bisa ambil
dari sini ya, display, kemudian show tables, tolong dicatat kalau yang belum terbiasa menggunakan e-types ya. Display, kemudian show tables. Nah, kemudian kita pilih. Sebentar, saya juga tidak hafal ya. Displacement, reaction velocity, join masses, mungkin di sini. Nah, di sini ya. Baik, jadi pada block data structure output, other output items, kemudian pilih table untuk centers of mass and rigidity. Baik, kita lihat di situ. Nah, berarti ini ya, ini massa lantainya. Ini kalau kita mau hitung, kita bisa ekspor ke Excel. Ekspor ke Excel. Baik, nah hasilnya adalah ini ya. Ini. Jadi di sini kita mempunyai ini massa X. Ada massa Y. Nah, ini yang kita perlukan ya. Ini yang kita perlukan. Massa X dan massa Y harus sama nilainya ya. Harus sama nilainya karena itu adalah apa namanya? Dibedakan hanya untuk menghitung gempa arah X dan gempa arah Y saja. Kalau massanya pasti sama gitu ya. Nah, sehingga kita bisa jumlahkan di sini. Misalnya berapa massa lantainya ya. Berapa massa lantainya, maka ini bisa dijumlah. Misalnya oke, saya tuliskan di sini ya. Ini sama dengan jumlah dari ini. Nah, berarti massa totalnya adalah 1074, sekian ton. Ya, itu massa total. Nah, kalau begitu beratnya berapa? Jadi berat seismiknya sama dengan ini adalah massa ya. Ini adalah massa total. Massa total. Maka berat seismik adalah sama dengan, jadi W tadi, berat seismik itu adalah sama dengan massa total kali gravitasi. Ya. Jadi berat seismik W adalah sama dengan, saya tuliskan saja di sini, massa total kali percepatan gravitasi. Nah, itu W-nya. Ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan W-nya, maka kita dapatkan V-nya kan. Di V, misalnya ini kita mulai dari X dulu ya. Vx sama dengan, berarti sama dengan, ya CS dibagi R per I tadi ya. CS dibagi R per I kali S kali W. Itu kan. Ya. Jadi itu V-nya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Saya belum ada, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau begitu sampai di sini kita sudah punya V, Vx maupun Vy. Oh iya, saya lupa ya. T-nya dari mana ya? Saya lupa ya. Nah, T-nya itu mesti dilihat dari sini dulu. Saya lupa ya, T-nya mesti dilihat dulu mestinya. Nah, T-nya kita bisa lihat dari display table lagi.
Dari sini. Sebentar. Model information. Nah, ini ya, dari period and frequencies. Oke, nah T-nya kita bisa hitung dari sini. Ini T1-nya, ya, ini T2-nya, dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau kita mengambil data yang ini, kita hanya tahu nilai T-nya saja. Kita tidak tahu arahnya kemana. Ya. Jadi kita mestinya mengambil bukan dari sini, tapi dari yang lain. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat dari sini, model direction vectors. Nah, dari sini ya. Ini sama, T-nya urutan juga, T1, T2, dan seterusnya ya. Tetapi kita bisa melihat di sini, periode 1, ya, mode 1, T-nya sama dengan 1,887, itu UX-nya 1, UY-nya 0, RZ-nya 0. Jadi yang paling penting adalah ini ya, UX, UY, dan RZ ya. UX-nya 1, UY-nya 0, yang lain 0 semua. Berarti T1, mode 1 sebesar 1,887 itu didominasi oleh gerakan arah X. Ya, jadi T1 sama dengan 1,887 itu adalah periode getaran untuk arah X. Nah, sedangkan yang kedua, nilainya sekian, yang dominan di Y-nya. Ya, yang dominan di Y-nya. Berarti ini adalah untuk translasi arah Y. Sekarang kita lihat untuk mode 3. Ternyata 000 di sini dominan. Jadi mode 1 ini berarti adalah translasi arah X, mode 2 translasi arah Y, dan mode 3-nya adalah rotasi terhadap sumbu Z. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini adalah periode getar yang didapatkan dari analisis dinamik menggunakan software. Baik. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan SNI, kita juga bisa dapatkan periode getar. Periode getar. Oh, ternyata istilahnya beda. Bentar ya, kita cari dulu. Apa istilahnya? Tidak ada juga. Oke. Tadi base year-nya adalah dari 68. Oke. Kenapa macet lagi? Bentar ya. Oke. Nah, di sini ada nilai T. Oh, namanya periode fundamental ya. Oke, kita cari sekarang. Periode fundamental. Beda istilah ya. Periode fundamental. Fundamental. Oke. Jadi di sini ada
penentuan periode fundamental. Bentar ya. Nah, ini yang pertama. Pada persamaan nomor 37. Jadi tadi dari ETABS kita mendapatkan nilai-nilai T kan? Itu adalah nilai-nilai T hasil analisis dinamik. Nah, SNI memberikan nilai T dari perkiraan, dari pendekatan. Yang pertama adalah ini. TA. Nah, kalau tadi kita sebut T saja ya. Sekarang kita sebut TA. TA sama dengan 0,1 kali N. N-nya adalah jumlah lantai. Ini boleh digunakan, ya, cara ini boleh digunakan kalau di atasnya ada keterangan ketinggian gedung tidak melebihi 12 tingkat. Yang pertama ya. Kemudian sistem pemikul gaya seismiknya terdiri dari rangka pemikul momen yang seluruhnya beton atau baja. Jadi hanya ini yang kita boleh gunakan ya. Pertama, tidak lebih dari 12 tingkat. Yang kedua, sistem rangka, bukan di sini. Jadi strukturnya adalah sistem rangka pemikul momen. Ini. Dari baja atau beton. Ya. Dari beton atau baja. Kemudian tinggi tingkat rata-rata tidak boleh kurang dari 3 meter. Nah, kalau unsur-unsur ini terpenuhi, maka periode getar gedung, ya, periode fundamental, bisa dihitung dengan cara 0,1 kali jumlah lantainya. Ya, T-nya disebut TA. Baik, itu salah satu cara ya. Satu cara. Nah, cara berikutnya bisa juga kita hitung dengan cara lain ya. Yaitu bentar. Nah, ini. Waduh, ini sudah azan, kita istirahat dulu ya, 20 menit ya. Silakan yang mau keluar dulu untuk sholat, nanti masuk lagi. Baik, Pak. Baik, Pak.